warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori ke-1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Belinda Duyunanti. Saya adalah guru di SMA Negeri 11 Pandeglang. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik mengajar untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 yang dilaksanakan di sekolah mitra, yaitu di SMK Negeri 3 Pandeglang, dengan mengambil KD 3.5 dan 4.5 mengidentifikasi jenis satwa liar yang dilindungi bagian 2 di kelas 11 jurusan Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya Ibu bisa berjumpa kembali dengan kalian pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kita bertemu lagi di mata pelajaran
Suara, Bu. Dengan suara, betul. Bukan ya, gambar paru-paru ya. Di sini mengibaratkan bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia, ya, di mana sangat penting sekali fungsinya untuk memberikan oksigen ya bagi makhluk hidup ya. Salah satunya adalah bagi keanekaragaman satwa liar dan tumbuhan yang ada di hutan. Merupakan tempat tinggal atau habitat ya dari satwa liar tersebut. Nah, kira-kira bagaimana kondisi hutan saat ini ya? Kalau kita lihat dari sumber yang ada di sini ya, ini sumbernya dari Forest Watch Indonesia ya, FWI ya. Ini adalah potret keadaan hutan Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ya. Jadi sempat terjadi yang namanya deforestasi ya. Deforestasi cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 ya. Nah, jadi deforestasi cukup tinggi pada tahun 2014 dan tahun 2015. Apa sih deforestasi? Pengalihan Ya, pengalihan fungsi hutan. Fungsi hutan yang tadinya deforestasi itu perbaikan dari deforestasi ya. Jadi deforestasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cukup banyak ya deforestasi agar perbaikan dari di bawahnya lahan untuk jadi pertambangan. ya dibukanya lahan untuk jadi pertambangan. Mungkin kalau kalian masih ingat tahun 2014 2015 itu sempat terjadi yang namanya kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan di Kalimantan, di Sumatera, kebakaran hutan di Sulawesi. Ini adalah contoh perilaku rendahnya kesadaran dan kurangnya kepedulian manusia terhadap satwa liar. Ini di mana ya? Ada yang tahu di mana? Iya betul. Ini adalah di Taman Safari. Ini adalah salah satu contoh perilaku rendahnya kesadaran manusia akan menjaga keanekaragaman hayati. Meskipun ini bukan di alam, tapi Taman Safari adalah salah satu kawasan konservasi ex situ yang juga harus kita jaga. Pengunjung harus harus merawat, harus menjaga kedisiplinan dan sebagainya. Yaitu mengenai deskripsi morfologinya, deskripsi satwa liar yang dilindungi. Deskripsi morfologi. Apa sih morfologi? Morfologi itu adalah ciri-ciri fisik, kekhasan, ciri-ciri fisik yang dimunculkan oleh satwa liar. Oke ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan ini ada kompetisi dasar ya, mengidentifikasi satwa liar yang dilindungi. Kemudian, tujuan pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya? Jadi diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis jenis satwa liar yang dilindungi berdasarkan status konservasinya. Kemudian peserta didik juga mampu menganalisis deskripsi jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dengan benar dan melakukan identifikasi satwa liar serta dapat mendesain jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dengan baik. Jadi untuk teknik penilaian hari ini, ya Ibu akan menilai yang pertama ada penilaian observasi, ya jadi sikap. Untuk penilaian sikap Ibu akan menilai observasi secara langsung, menilai observasi bagaimana kalian berdiskusi dengan kelompok, kemudian pada saat kalian presentasi itu akan ada penilaian, ya. Pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan Ibu akan memberikan kita memulai pembelajaran. Ibu sudah mengirim link pretest, semuanya
Namun bukan hanya itu saja kekayaan negeri ini. Indonesia pun dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan fauna yang begitu beragam, termasuk banyak juga fauna langka yang hanya terdapat di Indonesia. Namun bukannya menjaga fauna yang langka itu agar tetap ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab malah memburunya untuk kepentingan pribadi. Gesit untuk memanjat pohon, sedang makanan kesukaannya adalah mamalia. Oke, baik. Tadi sudah kita saksikan bersama ya video mengenai 10 jenis satwa liar yang dilindungi. Ya, ada apa sih tadi? Jenis satwa liar yang dilindungi? Ada komodo, ada anoa, ada besawawean, ada Jawa, ada Sumatera, dan lain sebagainya. Ya, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, ya kira-kira
Ya, coba lihat. tinggal upload. Ini silakan dilanjutkan mengerjakan. Oh, bagus. Ada yang buka Canva? Coba ibu lihat. Ininya kan Ya, tulis Jawa, ini gajah Sumatera, ini ucapan terima kasih. Seperti itu. Oke. Dilanjutkan ya. Jawa. Ini udah ketemu. Iya, tulis. ini lagi bikin clipping. Nantinya yang jelasin ini, jelasin Namanya apa? Nama ilmunya apa? Burung cicak lowo. Cicak lowo. Nama ilmunya itu Zainologus zelandicus. Pas tinggi. Terus Zelandicus. Udah. Oke, gimana? Udah sampai mana? kami udah ini Bu, udah sampai klasifikasi banteng Jawa. Nanti kita belum sempat menulis sebab kepunahannya karena pada dasarnya emang pada keempat satu tersebut penyebab kepunahan itu hampir sama. Jadi kami nanti simpulkan di bawah tentang penyebab kepunahan seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, bisa. Untuk clippingnya? Clippingnya sudah dibuat Bu. Sudah dibuat ya. Ya. Silakan sambil dilanjutkan juga ya. Yang kami Clipping ya. mempresentasikan ya Bu. Oke, sudah sampai mana ucapannya? Sampai morfologi Kupang Jawa itu sama yang ini kan udah yang duanya tuh yang apa yang Padang sama yang Pantai, jadi tinggal nyari klarifikasi tentang Jawa sih. Kesulitan nggak kira-kira apa yang bikin kesulitan? Sejauh ini enggak sih. Saya. Jadi nanti kalian tuangkan deskripsinya ya. Misalnya ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya secara umumnya saja ya, atau garis besarnya dari deskripsi atau ciri khas dari satwa liar tersebut. Jadi tidak usah terlalu terlalu panjang gitu ya. Jadi cukup deskripsi umumnya saja atau ciri khasnya saja ya. Sekian itu. Ini kelompoknya kelompok apa? Kelompok tiga ya. Activity-nya bikin apa? Yang bikin herpetofauna. Herpetofauna ya, tinggal sama amfibi ya. Sudah. Activity-nya udah sampai mana? Selesai. Upload. Ya, coba lihat. Tinggal upload. Ini silakan dilanjutkan mengerjakan. Oh, bagus. Waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan tugas diskusi dan tugas activity pada hari ini. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah selesai ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang badak Jawa. Badak Jawa nama ilmiahnya Dan apa kritis keberadaannya ya? Oke, silakan jelaskan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang terkait Pulau Jawa. Nah, di sini yang pertama kan penyebab kepunahan. Nah, penyebab kepunahannya itu yaitu populasinya sedikit, habitatnya terganggu, daerah penyebaran terbatas, moralitasnya ya lebih besar daripada natalitasnya gitu. Nah, itu kan kurang lebih semuanya sama. Apa penyebab kepunahannya? Kita langsung ke ciri khas klasifikasi Pulau Jawa. Nah, di sini ada kingdom, kingdomnya itu animalia, filum, chordata, kelasnya mamalia, ordo, primates, famili, Hilobatidae. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang burung yang dilindungi. Ya, ini pertama ada burung cucak kowo atau Paeonotus jaelanthus. Menurut IUCN, burung ini rentan atau vulnerable, dan menurut CITES, burung ini APS 2. Ada juga beberapa ciri-ciri burung tersebut, yaitu memiliki bulu punggung dan sayap cucak kowo itu berwarna coklat keabu-abuan dengan coret-coretan berwarna putih. Ada juga bentuk kepala cucak daun itu memiliki warna yang putih bersih. Yang kedua ada burung gelatik Jawa atau Loncura origivora 1999. Dan menurut IUCN, burung ini rentan atau vulnerable, dan menurut CITES, burung ini Apex 2. Ada juga beberapa ciri. Dan juga beberapa ciri-ciri morfologi itu Maleo centaur atau Maleo itu dia memiliki ukuran panjang sekitar 55 cm, merupakan salah satu burung dalam genus tunggal Macrocephalon yang memiliki unik dari burung ini adalah saat baru menetas, anak burung Maleo itu sudah bisa terbang. Beda dari burung lain. Ada burung merah hijau atau Pavo multicus. Menurut permenalan tadi juga yaitu Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil Eclipsing project-nya. Berikutnya kelompok 1 ya, silakan kalian presentasikan hasil diskusi dan pembuatan Eclipsing bersama dengan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa disiapkan dulu HP-nya. Mari kita lihat ke depan sebentar ya. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Eclipsing tentang status konservasi satwa liar yang dilindungi. Menurut Permen LHK, rilis IUCN, Appendix CITES beserta morfologi pada satwa-satwa tersebut ya. Dengan satwa yang pertama badak Jawa, yang kedua PG Sumatera, dan ada lagi banyak satwa yang akan saya presentasikan. Ya, mulai di slide dulu. Nah, yang pertama ini badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus ya, sondaicus. Berdasarkan Permen LHK, status badak Jawa itu dilindungi. Berdasarkan IUCN, statusnya itu critical endanger atau terancam punah. Dan berdasarkan CITES, badak Jawa itu ditetapkan di Appendix 1 yang menandakan bahwa satwa tersebut tidak boleh diperjualbelikan di dalam bentuk perdagangan nasional maupun internasional. Dan ini bisa dilihat morfologi dari satwa tersebut ya. Kita bisa lihat sama-sama dan bisa dibaca ya. Ya, saya akan menjelaskan sedikit saja. Salah satu ciri yang paling khas dari badak Jawa itu adalah dia hanya memiliki satu cula seperti ini. Dia hanya mematra atau Elaeus maximus
sumatrensis ya. Menurut pernyataan LHK, ini dia termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan IUCN-nya critical endanger, berdasarkan CITES Appendix 1 tidak boleh diperjualbelikan sama melalui bentuk perdagangan nasional maupun internasional ya. Dan ini morfologinya, ciri-ciri yang paling khas dari gajah Sumatera tersebut adalah mempunyai flek putih kemerah-merahan di. Berikutnya kita lanjutkan kelompok 3 ya untuk jenis herpetofauna ya, reptil dan amfibi. Silakan kelompok 3. Tepuk tangan dulu dong guys, semangat. Oke. Adalah sekitar 4,5 hingga 5 cm. Lalu ada Purapura ular atau Selodina equabri. Oke, bagus sekali ya tadi presentasi dari kelompok 3 ya untuk jenis reptil dan amfibi. Berikutnya untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok insekta ya dan kelompok Pisces ya. Silakan kelompok 4 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari rekan-rekan saya kelompok 4 akan menjelaskan clipping tentang insekta dan Pisces yang dilindungi. Yang pertama di sini ada Aurora superred atau Sclerophages formosus. Nah, di sini ada deskripsinya yaitu warna merah penuh, tampak pada sirip ikan muda, pada bibir dan juga mulutnya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, yang kedua ada strategi konservasi, yaitu dilindungi menurut IUCN terancam punah atau endangered dan CITES-nya termasuk Appendix 1. Next, ada ikan bala shark atau Balantioseilos melanopterus. Nah, dilindungi menurut KPP nomor 1 tahun 2021. Nah, di sini deskripsinya ikan ini sangat populer di kalangan pecinta ikan sebagai ikan hias. Jadi ikan ini berfungsi sebagai ikan hias. Tadi, nah ini IUCN-nya. Baik, berikutnya itu tadi ingin sedikit mengevaluasi jalannya presentasi kalian tadi ya. Secara keseluruhan seluruhnya sudah sangat baik sekali presentasinya, sudah cukup bagus ya, luar biasa sekali. Kemudian ada beberapa jenis satwa ya seperti mamalia, kemudian ada jenis aves, lalu ada burung, juga ada jenis insekta dan Pisces ya. Jenis-jenis yang dilindungi sudah kalian sudah kalian diskusikan dengan teman
sampaikan ya. Kalau Dava himbauan milenial, kalau ini dari ibu guru milenial. Selamatkan kami dari kepunahan, kami juga berhak untuk hidup. Gitu ya, pesan dari teman-teman kita yang ada di alam. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya, jadi cukup sekian ya untuk materi hari ini mengenai deskripsi morfologi satwa liar yang melindungi. Tapi sebelum ibu tutup materi pembelajaran hari ini, ibu minta ada perwakilan dari peserta untuk memberikan kesimpulan, ya, kesimpulan akan materi pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Hidup misalnya bentuk paru dan bentuk cakar atau sayap dan lainnya. Terima kasih. Oke, berikutnya satu orang lagi mungkin ya, agar lebih maksimal kesimpulan pada hari ini. Oke, silakan. Izin menambahkan ya, jadi dalam pelajaran tadi kita juga dapat mengetahui dan mempelajari tentang jenis apa saja sih hewan yang dilindungi seperti herpetofauna, jenis pisces, jenis burung dan sebagainya. Kemudian kita juga dapat belajar tentang public speaking ya, berbicara di depan halayak umum itu seperti apa. Stres, ya Ibu ingin refleksi dulu, coba kita refleksi dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini, misalnya apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, apa yang belum kalian pahami, kemudian bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini. Ya, oke silakan Bapak. Siapa yang ya, silakan Bapak. Yang telah kami semua pahami sudah jelas semua ya, kita bisa pahami itu cuma satu Bu, kita belum terjun ke lapangan, jadi kita hanya penyampaian materi dan menggunakan PPT. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin nanti terjun ke lapangan dan kita mengidentifikasi satwa liar secara langsung dulu. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal post test ya. Kalau tadi yang di awal kita free test ya. Setelah kita mempelajari tentang link post test sudah Ibu kirim melalui WA group. Silakan kalian buka, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan soal. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu sedikit akan membahas untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang teknik inventarisasi flora dan satwa yang ada di hutan. Ya, bagaimana cara menginventarisasi? Menginventarisasi agar kita semangat ya, kita jargon dulu ya seperti biasa ya. SMK Bisa. SMK Negeri 3 Pandeglang 5. Taruna Jaya. Rimbawan Sukses. Rimbawan Sukses. Rimbawan Sukses. 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 Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, LKPD dan bahan ajarnya silakan ditentukan kembali. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya terlebih dahulu alangkah baiknya kita membaca doa. Ya, silakan ketua kelas memimpin membacakan doa. Komando, saya ambil alih. Gurunya, duduk, siap. Kau mengakhiri kegiatan pembelajaran. Berdoa dimulai. Dan kita harus fokus belajar, gitu ya. Baik, begitu saja dari Ibu ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih sudah menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.